adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Betul, hari ini hari Minggu. Nah, saatnya kita sekolah Minggu. Tapi sebelum kita sekolah Minggu, Mbak Jovita ajak kalian untuk berdoa bersama. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, karena kami boleh bersekolah Minggu pada pagi hari ini, Bapak. Kiranya Kau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, Bapak. Kamu serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Jovita mau ajak kalian untuk bernyanyi bersama. Kita akan sama-sama pujikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Mbak Jovita pimpin ya. Jovita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Halo adik-adik, gimana? Udah siap belum? Tadi kan kita sudah berdoa bersama, kita juga sudah bernyanyi bersama. Nah, pastinya tambah semangat dong adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Jovita mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo siapa? Minggu lalu diajarin sama Bu Ana apa ayo? Nah, minggu lalu kita belajar tentang rela melakukan tugas yang sederhana. Seperti Epaphroditus yang mau melakukan tugas sederhana mengantarkan sumbangan kepada Rasul Paulus yang ada di penjara. Sekarang kita mau belajar tentang aku mau ikut teladan yang baik. Namun sebelum itu kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 14. Kak Jovita bacakan ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan melalui kisah Timotius dan Rasul Paulus. Nah, kisah ini bermula dari Rasul Paulus dan temannya bernama Silas melakukan perjalanan penginjilan ke kota Listra.
Di kota Listra, Rasul Paulus dan Silas bertemu dengan seorang pemuda yang baik hati dan percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Timotius. Bukan Rasul Paulus saja yang bilang Timotius itu anak baik, tetapi seluruh jemaat yang ada di kota Listra pun mengakui bahwa Timotius merupakan pemuda yang baik hati. Karena itu, Rasul Paulus kagum kepada Timotius dan ingin Timotius menjadi murid Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin Timotius meneladani apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, benar adik-adik, Timotius pun meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu mengasihi orang lain, mengasihi musuh kita, bertekun dalam doa, bertekun ibadah, rajin ke gereja, dan tekun dalam pengajaran Injil, serta sabar dalam menghadapi kesulitan. Nah, itu yang telah diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius, dan Timotius pun tidak hanya mendengar ajaran Rasul Paulus, tetapi juga mengikuti dan meneladani hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik juga harus mengikuti seperti Timotius. Bukan hanya mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh guru sekolah minggu atau guru di sekolah, tetapi kalian juga harus meneladani dan mengikuti hal-hal yang baik yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Contohnya apa nih? Nah, contohnya adalah kalau kalian berangkat ke sekolah pakai seragam enggak? Pasti pakai seragam dong. Harus rapi enggak? Pasti harus rapi. Kalau enggak rapi, dimarahin bu guru enggak? Ditegur sama bu guru enggak? Nah, sama. Kalau kalian pergi ke sekolah, pasti kalian memakai seragam dengan rapi. Sama halnya ketika kalian pergi ke sekolah minggu. Kalian pergi ke sekolah minggu juga harus memakai pakaian yang rapi, seperti Kak Jovita pakai ini. Nah, Kak Jovita memakai pakaian kemeja yang rapi untuk mengajar sekolah minggu. Nah, sama halnya seperti adik-adik juga harus mengikuti teladan guru-guru sekolah minggu yang lainnya dan juga guru-guru di sekolah. Apalagi ya contohnya? Misalnya, tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu saat sekolah minggu, saat di sekolah. Yang kedua, apa ya? Rajin beribadah. Nah, kalian bisa mengikuti hal-hal yang baik yang guru-guru kalian ajarkan. Nah, jadi itu tadi adik-adik, kita belajar untuk mengikuti dan meneladani hal-hal baik yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu dan juga guru sekolah kalian. Nah, sekarang Kak Jovita ajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10a. Engkau sudah mengikuti ajaran dan tujuan hidup saya. Sekali lagi ya, 2 Timotius 3 ayat 10a. Engkau sudah mengikuti ajaran dan tujuan hidup saya. Nah, jangan lupa dihafalkan di rumah ya adik-adik ayat hafalan yang
sudah kita hafalkan bersama-sama. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak Jovita punya tugas untuk kalian semua, yaitu menghafalkan ayat hafalan menggunakan pakaian yang rapi saat kalian mau berangkat ke sekolah minggu. Tugasnya gampang kok, cuma ngafalin ayat, terus pakai baju yang rapi deh, seperti Mbak Jovita gini. Habis itu nanti minta tolong orang tua kalian untuk memvideo dan mengirimkannya di grup. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik pelajaran kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk tetap rajin sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.